Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, golden period tata laksana ORIF pada pasien open fracture berapa jam ya dok? Dan edukasi seperti apa yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat yang masih saja gemar ke sangkal putung nih? Terima kasih Dr. Dio. Jadi kalau ilmu klasik yang dulu pernah saya dapatkan juga, golden period untuk penanganan patah tulang terbuka ini diambil golden time-nya atau waktu emasnya itu 6 jam. 6 jam itu alasannya karena sebelum terjadinya multiplikasi dari bakteri. Tapi dari beberapa literatur yang saya baca terakhir, jadi tadi untuk pemberian antibiotik itu yang paling penting, walaupun belum dilakukan DB demam, itu studi menunjukkan bahwa yang kurang dari 3 jam dengan yang lebih dari 3 jam ternyata signifikan berbeda resiko infeksi yang terjadi. Dan juga untuk pelaksanaan operasi DB demamnya, kalau yang grade 1-2 sebisa mungkin kurang dari 24 jam. Kalau yang grade 3 supaya memperkecil resiko terjadi infeksi sebisa mungkin di bawah dari 12 jam. Dan tadi apa pertanyaan kedua? Oh iya. Kalau untuk sangkal putung memang itu edukasi itu PR dari kita semua, terutama nanti peran dari teman-teman dokter dan juga nakes yang lainnya untuk ya sama-sama kita memberi pemahaman kepada pasien bahwa pertama, penanganan di rumah sakit itu tidak ngeri atau tidak semenakutkan yang selama ini banyak misinformasi yang beredar di masyarakat. Terutama biasanya rata-rata pasien itu takut datang ke rumah sakit karena takut dioperasi, dan juga kedua rata-rata karena faktor kendala biaya. Tapi insya Allah kalau di Karimun Utama dua ketakutan itu akan hilang insya Allah. Ya, pertanyaan selanjutnya, izin bertanya dokter, bagaimana tata laksana kegawat daruratan pada pasien open fracture grade 3C dok? Ya dokter, jadi kalau untuk fraktur terbuka grade 3C di mana terjadi gangguan dari neurovaskular, terutama yang paling dikhawatirkan adalah arteri. Dan ini yang harus ditangani lebih dulu adalah memang fokusnya ke repair atau memperbaiki dari fungsi vaskularisasinya. Idealnya kalau bila fasilitas memungkinkan dilakukan arteriografi, sehingga kita bisa mengetahui di mana letak dari gangguan vaskularisasi itu. Nah, kita bisa melakukan setelah fiksasi dari tulang, kita bisa melakukan repair dari vaskular itu, baik itu bisa primer atau end-to-end repair, atau perlu mungkin suatu graft dari vaskular bila rata-rata terjadi pada belang trauma atau trauma tumpul. Gitu dokter. Ya baik, pertanyaan selanjutnya, untuk kasus open fracture dengan bone expose, apakah lebih baik saat dibalut di IGD dengan rawat luka basah atau rawat luka kering dok? Iya, jadi tadi yang sedikit saya sampaikan di awal, untuk tindakan penanganan awal di IGD itu terutama dibersihkan debris-debris yang makro dulu. Jadi misalnya tadi ada serpihan rumput kah, atau mungkin dari bekas kendaraan
bermotor, itu diguyur saja, diguyur dengan cairan infus. Kemudian bila ada tulang yang ekspos, jangan berusaha untuk memasukkan tulang itu ataupun mengambilnya, jangan. Jadi biarkan saja. Tentu saja tindakan di UGD adalah alignment saja, meluruskan dari anggota gerak itu, kemudian ditutup dengan kasa yang basah oleh cairan infus, baru dipasang untuk bidainya. Gitu kalau dari saya. Ya, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan antibiotik profilaksis untuk open fracture dan closed fracture, Dok? Biasanya antibiotiknya apa ya, Dok? Dan bila untuk open fracture, kira-kira pemberian antibiotiknya berapa lama? Oke. Jadi kalau untuk jenisnya, baik closed maupun open, kurang lebih sama, cephalosporin generasi 1 dan 2. Bedanya kalau yang open fracture ada kecurigaan kontaminasi yang berat, ditambahkan golongan metronidazole itu bila ada kecurigaan bakteri anaerob tadi yang disampaikan, kalau misalnya ada kontaminan tanah atau kotoran yang curiga ada bakteri anaerob, itu ditambahkan metronidazole. Dan juga kalau untuk yang grade 3 itu ditambahkan golongan aminoglikosid seperti salah satunya gentamisin. Nah, kalau untuk durasinya, pada profilaksis patah tulang tertutup itu 1 jam sampai 30 menit pre-insisi, sebelum sebelum operasi. Nah, kemudian idealnya tidak dilanjutkan antibiotik itu pasca operasi. Itu kalau patah tulang tertutup. Kalau yang patah tulang terbuka, yang grade 1 itu maksimal 24 jam pasca penutupan luka, pasca operasi. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang grade 3 itu dilanjutkan sampai maksimal 48 sampai 72 jam pasca operasi. Dan tentu saja tadi nyambung ke rencana redebridement atau istilahnya kalau di ortopedi second look. Jadi pada saat 48 sampai 72 jam itu akan dilihat kondisi lukanya. Kalau misalnya kondisi lukanya butuh tindakan operasi berikutnya, antibiotiknya akan diteruskan. Dan ini antibiotik ini sifatnya sebagian ada yang menyebutkan ini bukan antibiotik profilaksis sebetulnya, tapi sudah antibiotik terapeutik yang sifatnya empiris. Kalau antibiotik yang sifatnya definitif, nanti pada operasi yang kedua idealnya dilakukan kultur sehingga kita bisa mengetahui antibiotik yang idealnya. Seperti itu, Dr. Dio.